Halo sahabat CMR yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam seri menyambut Santo Titus Brandsma. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kalian yang masih terus setia mengikuti seri ini, terus mau belajar tentang Titus Brandsma. Buat teman-teman yang baru mulai mengikuti, pastikan kalian mengikuti juga bagian-bagian sebelumnya. Karena ini bagian yang ketujuh, itu berarti ada 6 bagian sebelumnya. Cek ya di video-video saya sebelumnya. Nah, mumpung sekarang masih suasana lebaran, saya sampaikan juga permohonan maaf lahir batin untuk semuanya, untuk kekurangan-kekurangan teristimewa karena dua bagian ini, yang ketujuh dan kedelapan ini, cerita tentang karya-karya Titus Brandsma ini mungkin agak lebih panjang dari biasanya. Jadi sabar ya, yuk kita ikutin. Sekedar sedikit flashback, masih ingat kan tahun 1909 menjelang ujian doktoralnya, Titus sakit ya, kondisi kesehatannya memburuk sehingga mesti pulang dulu ke Oost di Belanda dari Roma untuk pemulihan. Nah, ketika kondisinya sudah mulai membaik, sudah mulai oke, hanya tinggal sedikit lagi begitu, dia sudah langsung mendapat tugas untuk mengajar filsafat. Ya, dia akan belajar studi lanjutnya bidang filsafat. Maka dia mengajar filsafat. Nah, tahun itu Titus mulai mengajar sekitar 12 mahasiswa, ya, 12 orang yang diajar. Tahun depannya ternyata langsung tidak ada mahasiswa sama sekali. Karena menurut catatan sejarah, tahun-tahun menjelang Perang Dunia Pertama itu memang tahun-tahun yang sangat sulit bagi tarekat-tarekat religius. Mereka kesulitan untuk mendapatkan calon-calon baru. Nah, tetapi meskipun jumlah mahasiswanya kadang ada, kadang tidak ada, sedikit, itu tidak mempengaruhi kinerja dan semangat perjuangan Titus Brandsma. Dia tetap memberikan dirinya untuk pekerjaan mengajar itu dengan sepenuh hati. Selama tahun-tahun itu, Titus juga memperdalam pengetahuannya tentang mistisisme. Di samping kesibukannya mengajar, Titus juga terlibat dalam dunia jurnalistik. Mungkin sebelumnya saya lupa ceritakan kalau salah satu bakat besar Titus adalah menulis. Dan seperti juga dalam belajar, motivasinya untuk mengembangkan bakat talenta menulisnya ini juga besar. Tahun 1911, Titus mengadakan rapat pertama untuk menerbitkan majalah Carmel Rosen, ya, atau Mawar Karmel. Kemudian tahun 1916, Titus dan konfraternya menerjemahkan karya Santa Teresa dari Avila. Ya, Teresa dari Avila ini kan orang Spanyol, jadi mungkin sampai pada waktu itu tulisan-tulisan tentang dia, karya-karyanya juga masih dalam bahasa Spanyol, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Tahun 1918, volume pertama dari riwayat hidup Santa Teresa Avila yang dikerjakan sendiri oleh Titus diterbitkan. Nah, ini sebuah sumbangan besar bagi gereja Belanda ya, diterima baik oleh umat gereja di Belanda karena kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalaman mistik yang mendalam, yang tingkat tinggi akhirnya bisa terbuka bagi umat di Belanda. Titus juga terlibat dalam kerjasama dengan orang-orang Frisia yang punya relasi dan proyek bersama orang-orang non-Katolik Frisia. Salah satu proyeknya adalah menerjemahkan Mengikuti Jejak Kristus. Nah, ini karya klasik tulisan Thomas A. Kempis, diterjemahkan ke dalam bahasa Frisia. Selain itu, tugas Titus juga bertambah karena dia diminta menyelamatkan surat kabar yang hampir mati. Nah, waktu diserahkan kepada Titus, kondisinya itu kadang terbit, kadang nggak terbit gitu. Nah, setelah digarap, dikelola oleh Titus, tahu apa yang terjadi. Nah, surat kabar ini menjadi terbit secara teratur 2 kali seminggu. Nah, edisi yang hari Sabtu, edisi kedua pada hari Sabtu,
itu bahkan terbit dengan 8 halaman. Kacau, keren banget ya. Periode ini adalah masa-masa yang amat sibuk bagi Titus. Bayangin ya, dia masih tulis terus di meja kerjanya, di meja belajarnya sampai jam 1:30 dini hari. Waduh, gadang bro. Terus, padahal ya jam 6:30 dia sudah harus di altar mempersembahkan misa. Belum lagi jam 8 dia sudah harus mulai mengajar. Beberapa kali dia sampai dibilang, kamu nih nggak bisa ini ya, hemat energi. Kenapa kamu menghambur-hamburkan energimu begitu? Tapi gimana? Dia memang banyak bisanya. Bukan banyak racunnya, tapi banyak bisanya. Banyak hal lagi yang dia kerjakan sebelum akhirnya dia dipindahkan ke Nijmegen. Nah, ini semua menunjukkan kalau ya Titus ini memang ternyata orang yang tepat untuk banyak hal. Nah, itu tadi sedikit tentang karya-karya Titus Bruinsma. Tentu masih belum selesai ya. Banyak lagi karyanya dan akan kita ikuti dalam bagian yang berikutnya. Maka saksikan terus seri menyambut Santo Titus Bruinsma bersama CMBR. Tuhan memberkati.